berikutnya Farah. Closure property. Closure property. Di SMA dulu pernah dipelajari belum ya tentang closure? Karena closure ini berkaitan dengan himpunan sebetulnya. Himpunan dulu belajarnya di mana? SMP apa SMA ya? Ada SMA himpunan ada tapi kayak closure kayaknya. nggak tahu. SMP nggak ada dijelasin ya. Karena ini memang closure ini adalah apa istilahnya ya? Teori ya, teori bukan konsep yang ada pada himpunan. Nah, jadi saya pikir udah dijelaskan di SMA, tapi nggak apa-apa. Nah, di sini dikatakan bahwa suatu set memiliki closure. Closure itu istilahnya tertutup ya. Jadi dari kata-kata close, memiliki closure terhadap operasi jika operasi terhadap anggota set selalu menghasilkan anggota dari set yang sama. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, kalau kalian cari di internet, dalam bahasa Inggrisnya ini pasti langsung muncul nih, waktu kalian ketik set is close under apa, nah itu akan muncul tuh beberapa operasi pada set yang merupakan operasi closure seperti ini. Nah, maknanya seperti ini. Nah, jadi closure itu contoh misalnya ada set A. Set A ini 1, 2, 3. Kemudian set B adalah 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah himpunan ya. Nah, tadi kan dikatakan suatu set memiliki closure. Closure itu bermakna hasil daripada operasinya itu tertutup juga jika operasi terhadap anggota set selalu menghasilkan anggota dari set yang sama. Jadi nggak akan muncul yang lainnya. Nah, contoh misalnya operasi A digabung dengan B. Ya, A digabung dengan B. Maknanya apa? Himpunan A isinya kita gabungkan dengan himpunan B. Apa saja isinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Nah, hasil daripada proses union ini itu adalah closure. Nah, kenapa dikatakan closure? Karena hasilnya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu berasal dari himpunan A dan himpunan B. Nggak akan muncul tiba-tiba pada A union dengan B itu misalnya muncul tiba-tiba di sini ada 7, ada 10, misalnya ada 12, mungkin nggak muncul seperti itu. Enggak, Bu. Nggak mungkin ya. Nah, karena maknanya ya seperti itu, close ya. Jadi proses union ya, ini contohnya pada union. Jadi untuk beberapa proses himpunan, nah sifatnya adalah closure. Jadi closure ini kalau himpunannya cuma seperti ini, maka hasil daripada operasi terhadap himpunan tadi, ya apa yang ada di situ nggak akan mungkin bertambah yang lainnya lagi. Nah, ini yang kita sebut ya sebagai closure. Jadi jika operasi terhadap anggota set selalu akan menghasilkan anggota dari set yang sama lagi, nggak akan muncul nilai yang lain selain daripada set yang kita pertimbangkan di sini. Nah, ini set yang kita pertimbangkan A 1, 2, 3, B 3, 4, 5, 6. Jadi nggak akan mungkin muncul anggota selain daripada yang ada di dalam A dan B. Jadi itu makna dari closure. Nah, misalnya kalau A iris B, itu hasilnya A iris B 3.
Nah, di sini juga bisa kita lihat nggak akan mungkin muncul anggota selain daripada yang ada di A dan B, ya. Jadi udah tertutup dia, close. Jadi udah tertutup hanya di himpunan yang kita pertimbangkan saja. Jadi di sini A dengan B, ya berarti hasil prosesnya ya tertutup di anggota A dan B saja, nggak mungkin terbuka ke anggota yang lainnya lagi. Nah, misalnya contoh yang lainnya seperti A kurang B. Nah, A kurang B apa hasilnya? 1, 2. 2. Ya, 1, 2. Kan anggotanya memang ada di sini, 1 dengan 2. Nggak mungkin di sini muncul 1, 2, 10, 11, 12, kan nggak mungkin. Nah, jadi maknanya a set, ya, a set is closed under the operation, apa-apa saja operationnya. Nah, itulah yang ingin kita buktikan di sini. Ya, jadi apakah betul jika suatu set bahasa regular, hasil daripada proses bahasa regular tersebut itu akan menghasilkan bahasa regular juga, iya atau tidak? Nah, jadi hipotesisnya seperti itu. Jika ada set bahasa regular, K dan L, anggaplah namanya seperti itu, apakah betul hasil operasinya, ya, seperti operasi union, ya, union, intersection, complement, difference, concate, clean start, dan reverse, itu hasilnya masih regular, ya atau tidak. Nah, jadi caranya kita membuktikan seperti ini. Ya, jadi caranya kita buktikan satu persatu seperti ini. Kalau union, cara kita buktikan maknanya kita buat graf NFA yang baru yang mensimulasikan proses unionnya. Kalau concate berarti kita buat graf NFA yang baru yang mensimulasikan proses concate-nya itu tadi, ya, dan seterusnya. Nah, namun dilihat ya, jangan sampai tersilap seperti kalau pada bukan reverse, satu lagi, komplement. Nah, komplement ini ada syarat. Jadi dari NFA kita harus ubah dulu menjadi DFA, barulah berdasarkan DFA-nya itu tadi kita ubah state penerima menjadi bukan state penerima dan sebaliknya. Ini adalah proses pada komplement. Jadi agak sedikit berbeda ya. Jadi kita tidak bermula dari NFA. Ya, sama seperti intersection. Intersection juga seperti itu. Kita bermula dari DFA, ya, bukan dari NFA. Sampai situ bisa dipahami? Siapa tadi tanya? Siapa tadi? Farah, ya, Farah. Bisa, Farah? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Indah, mengenai intersection dengan cara hukum De Morgan, berarti untuk mencarinya kita harus ubah dari NFA ke DFA dulu. Oke, De Morgan. Nah, sebetulnya pembuktian dengan hukum De Morgan ini adalah cara ringkas. Ya, kenapa di sini cara ringkas? Karena hukum De Morgan memang sudah dikatakan seperti ini. L1 iris L2, L ini bahasa, yang namanya bahasa itu kan adalah set. Jadi suatu set jika diiris dengan set yang lain itu sama dengan set yang pertama tadi, ya, L1 dikomplementkan, kemudian digabung dengan komplement dari L2, kemudian kedua proses union ini dikomplementkan lagi. Nah, ini hukum De Morgan memang seperti itu, dan hukum ini sudah dibuktikan, ya, sudah dibuktikan memang antara proses irisan dengan yang ini itu sama, ya. Nah, sekarang ini adalah shortcut, istilahnya shortcut, ya, kalau kita sudah mengetahui semua, kita sudah buktikan ya, kan tadi udah kita buktikan. Jika L1 dengan L2 regular,
maka komplemennya L1 dan L2 komplemen juga regular. Dari mana kita tahu hal tersebut regular? Nah, kita buktikan mana dari komplemen. Ini dia. Ya, di sini adalah proses pembuktian bahwa jika suatu bahasa ini regular, komplemennya regular atau tidak. Nah, caranya kita buat DFA-nya seperti ini. Ya. Nah, itu udah kita buktikan sebelumnya. Makanya di sini adalah shortcut dengan mengambil pembuktian yang udah ada sebelumnya. Ya, jadi L1 komplemen, L2 komplemen regular. Nah, bagaimana dengan unionnya? Ya, ternyata hasil daripada union juga regular. Dari mana kita tahu? Dari sini. Nah, ini adalah proses pembuktian bahwa suatu bahasa regular jika diunionkan hasilnya regular juga. Ya, kemudian nah, bagaimana kalau dari hasil proses tadi dikomplemenkan lagi? Ya, sama juga, ya. Kemudian bagaimana kalau diiriskan lagi? Nah, inilah dia maknanya. Jadi, kalau L1 komplemen digabung dengan L2 komplemen dikomplemenkan lagi itu adalah bahasa regular, kesimpulan kita apa? Maka L1 iris dengan L2 ini adalah regular. Nah, ini adalah cara pembuktian dengan hukum De Morgan. Nah, De Morgan ini sebetulnya bukan cara ringkas ya, karena kita sudah membuktikan sebelumnya. Proses L1 kita buktikan regular ya udah ada pada slide-slide sebelumnya. Nah, namun, ini adalah cara pembuktian dengan menggunakan simulasi DFA antara bahasa L1 dengan bahasa L2. Nah, biasanya kalau untuk menjawab soal tugas, itu yang saya inginkan dalam bentuk seperti ini pembuktiannya, bukan pembuktian dengan menggunakan hukum De Morgan. Karena De Morgan ini udah shortcut-nya istilahnya ya. Nah, jadi pembuktiannya itu seperti ini. Oke, tadi siapa yang tanya? Dinda. Ya, Dinda. Sudah Bu, Dinda audionya rusak Bu. Oh, oke.